Finalita Fadila akan menjelaskan tentang perbedaan dari kepemimpinan dan manajemen. Ya, untuk manajemen sendiri, jadi itu mengarahkan kepada sistem mekanisme, sedangkan untuk kepemimpinan sendiri itu untuk individu. Nah, manajemen juga itu memiliki fungsi status kewenangan, sedangkan kepemimpinan itu berkualitas pada hubungan. Nah, kalau manajemen itu diarahkan untuk mencapai tujuan, sedangkan kepemimpinan itu diarahkan untuk menuju atau mencapai keinginan untuk pribadi. Nah, yang manajemen tadi itu bersifat impersonal, sedangkan untuk kepemimpinan sendiri dia ada hubungan personal. Nah, untuk manajemen itu memiliki daya dan dana, jadi dia menggantungkan diri pada daya dan dana, sedangkan kepemimpinan itu menggantung pada diri sendiri dan apa yang ada pada dirinya. Ya, Devina di sini akan menjelaskan apa sih konsep-konsep dasar manajemen. Nah, yang udah dicari-cari, manajemen itu ternyata adalah proses untuk berorientasi pada tujuan. Nah, manajemen ini menyatukan upaya individu yang berbeda dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan lanjutan yang tadi, itu manajemen sendiri adalah bersifat tidak berwujud. Jadi dia itu memang tidak bisa diraba atau dipegang, tapi dia bisa dilihat bagaimana kita bisa individu tersebut bisa memanage banyak hal. Dan lanjutan yang tadi, manajemen sendiri itu juga bersifat multidimensi, yang dimana manajemen itu untuk pekerjaan, orang, juga operasi. Jadi kalau misalkan nih buat pekerjaan itu dia memanage beberapa hal untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Kalau untuk orang jadinya itu kita berperilaku individu yang baik dan benar. Sedangkan untuk operasi, kalau misalkan nih kita berkelompok, nah itu bagaimana kita merange kita menjadi lebih baik dalam berkelompok, itulah yang dinamakan manajemen operasi. Dan yang terakhir adalah manajemen sebagai proses. Nah, manajemen sebagai proses ini dia itu adalah tindakan dari terdiri dari beberapa tindakan. Misalkan dia dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengendalian. Nah, itu semua itu nanti dilihat prosesnya untuk bisa mencapai sistem manajemennya itu sendiri. Ya, itu saja penjelasan dari saya mengenai tadi konsep dan konsep manajemen dan apa sih perbedaan dari manajemen dan kepemimpinan itu sendiri, yang bisa dilanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Laksmi Fitriani, ingin menjelaskan apa saja sih fungsi dari manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan yaitu sebagai hasil pemikiran yang mengarah kepada masa depan. Nah, perencanaan ini juga sebagai penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai alternatif data yang telah ada. Nah, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini yaitu menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Nah, organisasi ini terdapat dari 3 komponen. Yang pertama ada fungsi, ada personalia, dan ada faktor-faktor sarana fisik. Jadi, pengorganisasian ini yaitu suatu proses untuk menciptakan hubungan antara personalia, fungsi-fungsi, dan faktor-faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga yaitu ada pengarahan atau directing. Pengarahan yaitu suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahannya untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu ada pengkoordinasian atau coordinating. Nah, pengkoordinasian yaitu daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Nah, pengkoordinasian ini yaitu adalah otak di dalam batang tubuh dari
keahlian manajemen. Yang kelima yaitu ada pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan ini yaitu fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Nah, dengan pengawasan ini juga akan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi yang kedua yaitu ada fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Nah, fungsi dari kepemimpinan ini terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama yaitu memprakarsai struktur organisasi. Yang kedua yaitu menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu ada untuk mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Yang kelima yaitu mengadakan revisi, perubahan, inovasi, pengembangan, dan juga penyempurnaan dalam organisasi. Tugas pemimpin yaitu untuk melaksanakan fungsinya untuk mendorong atau memotivasi bawahannya untuk dapat bekerja dengan giat dan rajin, dan membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik, juga membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, dan menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis, juga menyusun fungsi manajemen secara baik, dan menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas, juga menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang berikutnya di sini ada skills good leaders need, yakni keterampilan yang dibutuhkan pemimpin yang baik. Beberapa pemimpin yang dibutuhkan yang paling baik diantaranya merekalah dengan adanya karakteristik, sifat, dan keterampilan tertentu yang pada akhirnya mengubah pemimpin jauh lebih baik lagi. Berikut kualitas pemimpin yang baik yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya adalah komunikasi. Komunikasi ini sangatlah dibutuhkan sekali, karena jika tidak, satu dengan yang lain akan mengakibatkan miskom atau salah paham. Berikut juga ada kerendahan hati. Kerendahan hati harus dimiliki oleh semua pemimpin yang baik. Jika tidak, takut bagaimana itu terjadi yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada juga positif. Positif ini harus tetap dimiliki oleh pemimpin yang lebih baik lagi, karena pemimpin yang baik itu adalah mereka yang berpikir cerdas, baik, dan juga jauh lebih positif. Dan masih banyak lagi. Next, selanjutnya ada prinsip manajemen kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan yang sangat penting untuk membangun organisasi yang kuat, sehingga kepemimpinan seharusnya menjadi bagian dan pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Tanpa adanya organisasi ini, semua organ tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya juga ada kepemimpinan yang sangat penting, yaitu 3 hal ini yang harus dipahami oleh pemimpin yang lebih baik lagi. Berubah dari diri kita sendiri. Contoh seperti mengelola waktu, disiplin secara mandiri. Jika dari diri sendiri mau berubah, maka akan dapat mengubah hal dengan yang lainnya, dan juga mencontohkan dengan yang lain. Juga ada berubah dari hal-hal kecil seperti pola berpikir yang jauh lebih baik, efektif, dan mengubah orang lain. Juga ada dimulai dari seorang menunda sesuatu akan menyulitkan perubahan tersebut. Bagaimana bisa memecah sesuatu jika kita tidak menjaga komitmen?